Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titis Dayanti, jurusan Pengembangan Masyarakat Islam semester 6A. Di sini saya akan menuntaskan tugas ujian akhir semester atau UAS, mata kuliah Analisis Sosial Kritis dengan judul Perubahan Sosial. Perubahan sosial itu sendiri apa sih? Perubahan sosial merupakan variasi atau cara hidup yang telah diterima oleh masyarakat, baik karena perubahan kondisi geografi, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun adanya inovasi difusi pada masyarakat itu sendiri. Nah, artinya suatu hal atau hal-hal dan cara hidup yang telah diterima oleh masyarakat yang ada sangkut pautnya dengan perubahan geografis maupun material dan ideologi maupun adanya difusi inovasi dalam masyarakat. Nah, apa sih difusi inovasi dalam masyarakat itu? Difusi merupakan proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan, ide-ide keyakinan hasil kebudayaan dan lain-lain. Sedangkan perubahan sosial menurut para ahli itu di sini saya akan menjelaskan dua saja ya. Yang pertama itu menurut Max Iver. Nah, pengertian perubahan sosial menurut Max Iver ini adalah perubahan yang terjadi dalam hubungan sosial atau perubahan terhadap keseimbangan hubungan sosial. Nah, jadi menurut Max Iver ini perubahan-perubahan sosial itu bisa diidentik dengan hubungan sosial. Jadi hubungan sosial itu kan diidentik dengan hubungan antar masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Nah, apabila di antara masyarakat ini terjadi perubahan, maka itu disebut dengan perubahan sosial. Nah, dan perubahan sosial ini mempengaruhi perubahan terhadap keseimbangan hubungan sosial di masyarakat tersebut. Dan yang kedua itu pengertian perubahan sosial menurut para ahli dari Karl Marx. Nah, menurut Karl Marx ini perubahan sosial yaitu perubahan-perubahan yang terjadi karena perkembangan teknologi atau kekuatan produktif dan hubungan antara kelas-kelas sosial yang berubah. Jadi di menurut Karl Marx ini jadi lebih ke perkembangan teknologi gitu ya, perubahan dalam perkembangan teknologi. Misalnya itu teknologi pada zaman dahulu kan petani membajak sawahnya itu dengan menggunakan sapi atau kerbau. Nah, dan untuk zaman sekarang ini, zaman serba modern, para petani lebih menggunakan traktor untuk membajak sawahnya tersebut. Nah, selanjutnya yaitu faktor-faktor perubahan sosial. Faktor-faktor perubahan sosial ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu faktor internal dan yang kedua itu faktor eksternal. Nah, untuk faktor internal sendiri, perubahan sosial itu dapat dilihat dari naik turunnya jumlah penduduk. Nah, untuk kenaikan jumlah penduduk sendiri, itu mempercepat perubahan di masyarakat dilihat dari berbagai bidang kehidupan. Misalnya itu dari bidang ekonomi atau apa-apanya gitu. Terus contohnya kan di ibu kota ya, kan ibu kota itu kan pasti identik dengan padatnya penduduk. Nah, dengan adanya kepadatan penduduk ini mengakibatkan transportasi kita itu menjadi macet sehingga mengakibatkan udara itu panas. Dan yang selanjutnya yaitu turunnya jumlah penduduk. Turunnya jumlah penduduk ini bisa dicontohkan dengan urbanisasi. Urbanisasi itu kan perpindahan dari penduduk desa ke kota sehingga mengakibatkan kurangnya tenaga kerja muda-mudi yang masih muda di desa itu kurang dan tersisa itu cuman orang manusia yang sudah
punya umur seperti itu. Nah, selanjutnya dalam faktor internal ini eh, adanya inovasi baru atau penemuan-penemuan baru. Misalnya, pada zaman dulu kan teknologi itu masih menggunakan teknologi yang tradisional gitu ya. Nah, dengan adanya inovasi teknologi baru, eh, apa teknologi-teknologi zaman sekarang ini seiring berjalannya waktu itu yang merubah yang tadinya teknologi tradisional menjadi ke teknologi yang lebih modern seperti itu. Lanjut, dalam yang keempat, dalam faktor internal yaitu adanya pertentangan atau konflik di dalam masyarakat itu sendiri, baik antar individu, antar kelompok maupun individu ke kelompok. Uh, Pertentangan atau konflik ini merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya perubahan. Karena setiap ada konflik itu, pasti seseorang itu mudah dipengaruhi dan memiliki kesadaran untuk berubah, serta memiliki apa gimana mau terbuka gitu, mau terbuka untuk menuju perubahan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal ini yaitu faktor yang ada di luar lingkungan masyarakat itu sendiri, faktor-faktor yang terjadi di luar lingkungan masyarakat itu sendiri. Misalnya itu bencana alam. Bencana alam, bencana alam itu identik dengan banjir, tsunami kayak gitu ya. Nah, masyarakat itu dituntut untuk pasti pindah kan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, di sini tuh masyarakat tuh harus bisa menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, terus yang kedua dalam faktor eksternal ini yaitu pengaruh kebudayaan lain. Nah, misalnya itu negara Indonesia bekerja sama dengan negara lain. Hal ini kan memberikan pengaruh terhadap perubahan pola pikir, gaya hidup maupun perilaku terhadap negara itu sendiri atau pemerintah itu sendiri. Pokoknya ada perubahan gitu deh dari cara pola pikir, perilaku ataupun gaya hidup seperti itu. Lanjut yang ketiga itu yaitu peperangan. Nah, peperangan itu pasti identik dengan ada yang menang dan ada yang kalah. Nah, jika kalah, pihak yang kalah ini biasanya akan menyesuaikan dengan perubahan dinamika sosial setelah perang. Apalagi jika negara itu bangkrut, maka sistem yang lainnya juga ikut berubah. Jadi sistem yang lainnya juga akan berubah jika negara itu juga bangkrut seperti itu. Selanjutnya yaitu proses perubahan sosial. Nah, konsep perubahan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ini dipengaruhi oleh banyak hal. Misalnya yang pertama itu oleh invensi atau proses pembaharuan atau penemuan-penemuan yang baru. Nah, hal ini tuh dapat berupa ide yang dituangkan dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik dalam bidangnya yang berupa proses atau hasil produksi. Misalnya itu penemuan-penemuan teori-teori pada zaman dahulu. Nah, yang kedua ini yaitu inovasi. Inovasi merupakan salah satu ide yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada di masyarakat itu. Misalnya pengelolaan limbah atau sampah yang dikelola oleh masyarakat di daerah tertentu. Yang ketiga itu yaitu discovery. Discovery adalah suatu penemuan yang sebelumnya itu sudah ada, baik berupa alat maupun benda, tetapi baru diketahui orang untuk dikembangkan serta diperbaharui orang yang menemukan. Contohnya itu transformasi alat komunikasi. Nah kan pada zaman dahulu itu kita itu kan masih menggunakan pesawat telepon dan ditemukan pada tahun 1976
Nah, lalu bertransformasi menjadi smartphone yang sering kita gunakan pada zaman sekarang ini dan sampai saat ini. Nah, seperti itu. Nah, jadi perubahan sosial itu memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Nah, perlu diingat bahwa perubahan itu sifatnya abadi. Mungkin sekian sedikit penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.